Baik. Ibu akan absen ya. Alkoholisme pertama. Anggun hadir. Berlinda. Devina hadir Bu. Eva. Lisa Putri. Esti. Yesenia. Luciana. M. Edi. M. Arafa. M. Reza. M. Kevin. Maisa. Muhammad Alwi. Muhammad Nurdin. Muhammad Satya. Nadia. Olivia. Putri. Hadir Bu. Amel. Mati. Wido. Salsabila. Hadir Bu. Senti. Hadir Bu. Siti. Hadir. Sakit. Suci. Hadir Bu. Talita. Vivi. Wahyu. Hubungan kajian kalian kemarin kita belajar tentang apa? Pembentukan PPKI. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Mas Teko. Kalian sudah tahu belum sejarahnya peristiwa Mas Teko? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarahnya peristiwa Mas Teko. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya mempelajari tentang peristiwa Mas Teko. Yang pertama, kalian mampu menganalisis persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalian mampu menjelaskan peristiwa Mas Teko. Kalian mampu menjelaskan rumusan teks proklamasi. Nah, kalian bisa lihat ya kronologis peristiwa Mas Teko. Di tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, di mana para sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dengan Nagasaki. Ibu mau tanya, kota Hiroshima dengan Nagasaki itu di mana? Jepang. Kenapa para sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dengan Nagasaki? Tujuannya karena untuk melemahkan militer yang ada di Jepang pada saat itu ya. Ketika kehancuran kedua kota tersebut, Jepang mengalami kelumpuhan politik, ekonomi ya pada saat itu. Nah, di tanggal 7 Agustus, di mana Jenderal Karachi menyetujui pembentukan PPKI beranggota 21 orang. Nah, Jenderal Karachi ini dia seorang militer tertinggi di Jepang di kawasan Asia Tenggara. Di tanggal 12 Agustus 1945, di mana Soekarno Muhammad Hatta bertemu Jenderal Karachi untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Jenderal Karachi ini dia bicara kepada Soekarno dengan Muhammad Hatta. Dia mengatakan bahwasannya Indonesia harus mempercepat proklamasi kemerdekaan pada saat itu ya. Itu tugas dari Soekarno Muhammad Hatta dengan 21 anggota PPKI. Kemudian tanggal 15 Agustus, di mana Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada saat itu, dan para pemuda mengadakan rapat pada saat itu. Ya. Nah, di tanggal 16 Agustus 1945 itulah peristiwa Mas Teko ya. Dan tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah gambar di mana para sekutu menjadikan bom atom di kota Hiroshima
Jepang mengalami kekalahan pada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Setelah itu Jepang mengalami kekosongan pemerintahan pada saat itu dan mulailah masuk para sekutu. Ketika para sekutu mendengar kalau Jepang itu mengalami kekosongan, para sekutu mulai masuk pada saat itu ya. Dan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwasanya proklamasi harus disetujui, harus didapatkan oleh PPKI dengan para Jepang pada saat itu, dan golongan muda berpendapat bahwasanya proklamasi ini harus dengan rakyat, bukan bantuan para Jepang, negara Jepang pada saat itu ya. Terjadilah pemberontakan pada saat itu. Nah, peta Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok ini dia terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, karena mereka melalui beberapa daerah, melalui Jatinegara, Bekasi, Cikarang, baru Rengas Dengklok pada saat itu. Itulah perjalanan Rengas Dengklok pada saat itu. Nah, kita masuk ke tanggal 15 Agustus 1945, di mana Jepang sudah mulai kalah pada saat itu. Kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahrir pada saat itu ya. Ketika mendengar, para golongan muda rapat pada saat itu ya. Rapat pertemuan pertama itu di lembaga bakteriologi yang dipimpin oleh Khairi Saleh ya pada saat itu. Dengan mereka membahas tentang proklamasi kemerdekaan pada saat itu ya. Nah, ketika mereka rapat, mereka berencana untuk bertemu dengan Soekarno pada saat itu ya. Mereka memilih Soekarno sebagai juru bicara mereka untuk bertemu dengan Soekarno pada saat itu. Nah, di kediaman Soekarno pada saat itu. Nah, Wilkana tidak sendirian, didampingi oleh golongan muda ya pada saat itu. Nah, mereka sudah bicara, Wilkana bicara dengan Soekarno, terjadi kesalahpahaman antara Wilkana dengan Soekarno pada saat itu ya. Nah, Soekarno marah besar kepada Wilkana dan para muda pun gagal pada saat itu bicara kepada Soekarno pada saat itu ya. Nah, mereka pun rapat lagi, mereka mempunyai rencana pada saat itu untuk membawa Soekarno dengan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 ya. Tanggal 16 di mana golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya kenapa mereka membawa Soekarno ke Rengas Dengklok? Tujuannya supaya tidak dipengaruhi oleh negara Jepang untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda takut Soekarno dan Muhammad Hatta itu dipengaruhi. Takutnya mereka memperlambat proklamasi kemerdekaan ya pada saat itu. Dan mereka membawa Soekarno pada saat itu. Mereka menjemput pertamanya itu Soekarno, Muhammad Hatta, baru Soekarno pada saat itu. Mereka tiba di rumah tua itu di Rengas Dengklok itu pagi hari pada saat itu. Mereka ditempatkan di rumah tua Soekarno dengan Muhammad Hatta di rumah dulunya itu. Rumah itu markas kota pada saat itu. Pemilik rumahnya itu keturunan Tionghoa pada saat itu ya. Itu pemiliknya Kiyo Siong pada saat itu. Itulah pemilik rumah tua itu. Nah, sesudah mereka sampai, mereka rapat lagi Soekarno itu dengan golongan muda mempersiapkan kemerdekaan pada saat itu. Mereka bicara dan Soekarno mengungkapkan bahwasanya proklamasi ini tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa Soekarno memilih tanggal 17? Karena dia dulunya Soekarno ini mempercayai mistis pada saat itu ya. Karena tanggal 17 ini dia dianggap tanggal yang suci pada saat itu. Jadilah Soekarno memilih tanggal 17 Agustus. Para golongan muda tidak setuju pada saat itu, memberontak pada saat itu ya. Mereka maunya proklamasi di tanggal 16
menghiraukan pada saat itu ya. Nah, Soekarno menyampaikan ke Ahmad Subarjo bahwasanya tanggal 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan, dan Ahmad Subarjo mengumumkan lebih lambatnya pukul 12 siang bahwasanya tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan, dan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan mereka merumuskan proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksana Maeda pada saat itu. Nah, inilah dimana Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Inilah gambaran rumahnya. Siapa namanya? Depa. Pertanyaannya, ketika dipaksa para pemuda untuk menuju ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menolaknya, padahal beliau sebagai tokoh utama PPKI memiliki kekuatan dan kewibawaan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Karena pada saat itu beliau Soekarno dan Muhammad Hatta merasa bahwasanya kemerdekaan itu harus diproklamasikan, namun karena ancaman dari pemerintahan Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta belum memproklamasikan. Apa makna dari yang ada di balik semuanya itu? Maknanya itu di balik semuanya itu dipilih ke Rengas Dengklok karena Rengas Dengklok itu tempatnya terpencil dan keamanannya terjamin. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Ada lagi? Oke ya. Nanti kalian akan berbagi kelompok. Kalian pilih sendiri kelompoknya ya. Nanti kalian ada soal, kalian konsultasi ya.
Pokoknya di Bapak aja ya, nggak bisa lupa. Ya Bu. Oke. Bu acak ya ininya, pokoknya mau presentasi. Ya Bu. Kelompok 3. Sudah? Jadi terbuka. Satu jelaskan latar belakang peristiwa Rennes Depok menurut Semangat sendiri. Peristiwa ini dilatar belakangi keinginan para tokoh tua dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu Ahmad Suharjo, Soekarno, dan Hatta, yang ingin agar kemerdekaan diproklamasikan melalui PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dan tidak ingin proklamasi kemerdekaan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Golongan muda juga menginginkan kemerdekaan diproklamasikan segera setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 kepada sekutu. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rennes Depok dan berharap Soekarno dan Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak usul ini. Setelah Ahmad Suharjo datang dan memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta. 2. Jelaskan mengapa para pemuda melakukan penculikan atau pengamanan terhadap Soekarno dan Hatta. Para pemuda melakukan penculikan atau pengamanan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta karena mereka ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa penculikan itu dilakukan oleh sejumlah pemuda dari perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rennes Depok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. 3. Apa hasil kesepakatan yang akhirnya disetujui oleh kedua golongan dan Soekarno-Hatta setelah peristiwa Rennes Depok itu? Hasil setelah terjadinya peristiwa Rennes Depok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12, Soekarno-Hatta bersama golongan muda akhirnya sepakat memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga pada malam harinya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, mereka melakukan perumusan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maida. Oke, terima kasih. Ada yang bikin, oh ya kelompok 6 ya, presentasikan. Peristiwa sangat hebat pada belakang karena adanya suatu perbedaan pendapat antara golongan dan Ya, presentasi sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada kali ini? Peristiwa